Oke, nah, ini sudah bisa dilihat yang ini. Oke, nanti kalau nggak bisa dilihat silakan Anda. Bisa Pak, bisa lihat Pak. Oke. Oke, kalau tadi ada BLE Beacon, sekarang kita masuk ke Wi-Fi Aware. Wi-Fi Aware ini orang lebih sering nyebutnya Wi-Fi Now, Wi-Fi Direct, sama sih itu aja. Jadi si Wi-Fi Anda itu dia ngirim beacon sama seperti Bluetooth beacon tadi itu ya. Pendek aja. Tanpa butuh koneksi langsung. Memang untuk protokolnya sudah lama ya, dari 2015. Untuk sekarang, orang lebih sering familiar dengan namanya Wi-Fi Direct. Saya rasa kalau Anda punya HP Android baru, ini pasti support Wi-Fi Direct. Ya itulah Wi-Fi Aware aslinya. Ya. Di Android 8 sudah ada sih. Wi-Fi Aware ya Anda bisa komunikasi direct point to point dengan device Wi-Fi lainnya. Tuh. Nah, Google sendiri dia menyediakan protokol untuk discovery namanya Google Physical Web. Google Physical Web ini dia ngapain? Dia menggabungkan antara namanya device broadcast dengan suatu objek yang benar-benar ada fisiknya, contoh gedung. Nah, itu. Dikembangkan oleh Google tahun 2016. Ya lama ya itu aja. Yang pertama, si device-nya membroadcast sebuah beacon, isinya URL. Jadi mirip sama seperti Anda generate QR code, isinya URL. Nah, ini. Terus, pas Anda, Android-nya ya, misalnya, itu dia akan berkatakan sih, memantau event untuk beacon tersebut. Terus, baru berapa? untuk pengguna device mobile lainnya, dia akan menerima beacon-nya kalau device-nya aktif. Terus, untuk yang sekarang, itu dia implementasinya kebanyakan menggunakan BLE. Protokolnya tidak bergantung terhadap bahasa apapun, jadi general, sangat-sangat general. Ya. Nah, URL sendiri ataupun beacon-nya ini bisa macam-macam isinya. Bisa URL isinya site, konten, ataupun deep link ke suatu aplikasi ataupun sebuah web. Tuh. Ini Google Physical Web, punyanya si Google. Kalau punyanya Microsoft, mereka punya beacon juga seperti ini, yang hampir sama prinsipnya seperti Google Physical Web ini. Saya lupa namanya apa ya. Easy Mode kalau nggak salah dulu namanya itu. Oh, iBeacon namanya, ya iBeacon. iBeacon ini, node beacon-nya, dia bisa membroadcast URL lengkap dengan informasinya. Tuh. Biasa dipakai kalau untuk memberikan informasi secara fisik ke device yang mensupport untuk iBeacon. Contoh, Anda sedang jalan-jalan di mall, ternyata di situ ada support iBeacon. Ada node dipasang di satu gerai, misalnya di gerai baju misalnya, isinya apa? URL untuk mendapatkan diskon. Nah, itu. Jadi ketika orang lewat si gerai tersebut, dia kalau aktif device-nya, maka dia akan mendapatkan notifikasi, oh ada diskon sekian persen untuk untuk baju ini dan sebagainya. Itu physical web seperti itu untuk konsepnya. Jadi Anda memberikan berkatakan kemampuan navigasi berbasis URL ke sebuah beacon
yang low power. Jadi si bikinnya cuma apa? Si bikinnya cuma advertising aja. Dia nggak menerima perintah, nggak. Itu aja. Dia hanya advertise, advertise, advertise itu aja. Nah ini. Jadi ini ada komparasi namanya iBeacon punyanya iOS dengan physical web. Si iBeacon ini dia sudah produk yang mature alias yang sudah siap Anda pakai. Kalau physical web ini dia masih dalam taraf development sampai sekarang sih. Source-nya speknya publik kalau iBeacon, tetapi dikendalikan oleh si Apple. Ya mereka punya teknologinya sih. Physical web open source. Hardware iBeacon bisa macam-macam, tapi umumnya menggunakan BLE. Spesifikasinya sangat bergantung dari kebijakan Apple. Kalau physical web ini sifatnya semua orang bisa menggunakan physical web URL beacon tadi itu. Nah, kalau untuk iBeacon, beacon pilotnya isinya UUID sama major and minor code. Kalau untuk physical web, URL isinya. Nah, itu ya. Nah, iBeacon biasanya dia lebih responsif ketimbang physical web. Aja sih. Ya mau gimana lagi? Physical web dia nggak ada background jobnya dipakai untuk scanning. Jadi kalau aplikasinya dia tidak minta ya sudah nggak bakal dapat notifikasinya. Nah ini beberapa vendor yang mengimplementasikan untuk beacon dan fungsinya. Contoh, yang pertama untuk standalone beacon, ada yang bikin banyak juga. Contoh Texas Instrument ada BLE di situ, lalu ada Jimbol, ada Signal dan sebagainya banyak. Lalu kalau yang untuk indoor location, jadi menggunakan beacon, Anda bisa melakukan lokalisasi di dalam ruangan tanpa perlu GPS. Banyak. Ya. Contoh Meridian, ada Light tadi itu, ada indoors. Lalu ada juga dipakai untuk location analysis beacon ini. Contoh, kalau di mall dia ada beacon di situ, maka bisa dianalisis. Ketika usernya menerima beacon tersebut, apakah dia tertarik atau enggak? Berapa lama dia berada di dalam si tokonya tadi itu misalnya ya. Lalu kalau yang proximity platform, ini dia dipakai untuk biasanya untuk sama seperti RFID. Nggak ada bedanya ya, itu aja. Nah, kalau protokol lainnya ada namanya Open Hybrid. Open Hybrid ini hampir mirip sama physical web punya Google aja. Websitenya openhybrid.org itu dia open source ya, basisnya Node.js aja. Fungsinya ngapain? Fungsinya Anda memapping digital object ke physical object. Itu. Kalau physical web tadi itu Anda memapping physical object ke digital object lewat URL, tapi kalau open hybrid ini kebalikannya. Anda memapping digital object ke physical object. Contoh, di sini Anda bisa lihat ini ada dua buah barang, aja seperti itu ya, dua buah modul. Kalau Anda tekan LED-nya, maka otomatis yang ini hidup. Lalu Anda tekan sensornya, maka yang ini akan respon. Yang tekan LED-nya, maka yang ini akan nyala juga atau mati. Itu interface-nya seperti aja. Itu benar. Lalu ada lagi teknologi namanya protokolnya SAZAM. Ini tahun 2002, nongol. Dipakai untuk nama speech to text. Ya, kalau kita bandingkan sih kayak Google Assistant ya. Tahun 2002 itu ya semacam Google Assistant itu nggak ada. Ya ada Shazam ini sih. Di Windows pun kala itu pengetahuan saya itu ada sih namanya Microsoft Clip. Tapi ini agak mengganggu. Nah, itulah. Nah, kalau yang sekarang dipakai untuk low power
long range communication, chirp. Chirp ini dia berbasis melodi. Bisa berisi data besar, lalu di-encoding menjadi audio tone. Oh, bukan chirp yang ini. Dia butuh speaker dan mikrofon. Speakernya dipakai untuk ngeluarin datanya dalam bentuk audio, mikrofon dipakai untuk menangkap kembali. Bisa dipakai untuk mobile. Kalau zaman dulu Anda punya HP Nokia, Anda transfer MP3 lewat inframerah, ya sama seperti itulah si chirp ini. Jadi kalau chirp itu Anda mentransmisikan data lewat suara, audio. Oke, untuk protokol discovery ada DNS Service Discovery, ada Multicast DNS sama Simple Service Discovery lewat micro plug and play. Nah, yang paling banyak sekarang itu MDNS, Multicast DNS. Multicast DNS ini menjadikan semuanya serba otomatis. Enaknya, dia self-hosted, artinya si node-nya itulah jadi dia servernya. Nah itu. Terus, dia high fault tolerance. Contoh seperti ini ya. Ketika ada klien satu meminta namanya DNS request, dia akan nge-broadcast ke semua jaringan dia. Mengirimkan apa? Siapa klien nomor 3. Tuh. Semuanya di-broadcast. Lalu ketika dia dapat respon ya, entah dari sini, entah dari sini, entah dari sini, siapa yang punya rekodnya, maka dia akan dapat responnya. Contoh misalnya si klien 3 itu dia punya rekodnya karena berhubung device dia sendiri. Maka dia akan mengirimkan balik sebagai broadcast juga, isinya apa? Client 3 IP, seperti itu. Ini semuanya otomatis. Itu MDNS seperti itu. Kalau yang butuh cakupan lebih luas, maka Anda bisa pakai namanya DNS Service Discovery. Ini hampir sama kalau di Windows itu namanya Windows File Sharing. Itulah sama seperti itulah. Menggunakan SMB. Nah, contoh di sini. Anda ingin tahu apakah di jaringan Anda itu ada sebuah service untuk printer. Nah, maka Anda bisa broadcast message isinya menanyakan apakah ada printer. Lalu device yang memang dia itu adalah sebuah printer, maka dia akan reply lengkap dengan domainnya. Nah, karena ngomongin sudah domain base, maka yang nggak masalah IP-nya berapapun. Ini DNS Service Discovery. Terus ada lagi namanya, ini punya protokol punyanya Windows ya, namanya Universal Plug and Play. Ini hampir sama seperti MDNS. Tuh. Cuma MDNS itu punyanya si iOS. Kalau di Windows, mereka bikin namanya Universal Plug and Play ini. Fiturnya hampir sama seperti punyanya iOS dengan MDNS-nya. Si Universal Plug and Play ini zero config and administration, jadi nggak perlu Anda manage sendiri. Komponennya ada device, service, dan control point. Protokolnya multicast. Nah itu, multicast ya. Contoh seperti itu ya. Jadi ketika sebuah PC ingin mencari service, maka dia bisa ngapain? Dia bisa advertising ke induk, bukan induk, ke node-node di sebelahnya. Tuh. Melewati boundary jaringan internet seperti ini. Nah, produknya apa? Banyak. Contoh Bozu, punyanya Apple. Mereka punya ini, Bozu. Lalu adalah konsul. Konsul ini punyanya Sikop yang sangat terkenal dengan produknya Hamachi. Itu aja.
Lalu ada lagi all join. All join ini All Scene Alliance. Punyanya ya punya mereka sih itu aja. Ini protokol untuk service discovery-nya. Bozu. Konsul all join. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi ada aplikasi mobile app-nya itu, dia akan melakukan apa? Request ke router untuk melakukan service discovery. Selain mobile application juga ada embedded device macam ESP8266 misalnya yang akan melakukan request untuk service discovery. Menggunakan kalau di ESP sih ada namanya MDNS ada. Terus kalau tadi ada punyanya Bozur itu biasa untuk sistem dengan resource yang lumayan gede. Mereka bisa pakai Bozu. Nah, dari pemaparan saya tadi, untuk namanya protokol IoT lengkap dengan service discovery protokolnya, kita bisa simpulkan bahwasannya IoT arsitektur itu nggak ada standarnya. Ya, kemarin kita ada bahas ini. Tetapi kita bisa golongkan sesuai dengan utility layer-nya. Ada object layer, ada object abstraction layer, ada service management layer, ada aplikasi layer, sampai yang paling tinggi business layer. Masing-masing layer punya fungsi spesifik, punya protokol sendiri-sendiri. Nah, service discovery kalau di IoT ini sangat vital karena saking banyaknya device IoT yang bisa Anda pakai, bisa Anda akses dalam satu waktu, maka Anda butuh bantuan untuk menemukan service ataupun node tersebut di dalam node-node lainnya yang tersebar di jaringan Anda. Tuh. Ya, service discovery ya dia memudahkan tuh namanya sama seperti Anda mencari jarum dalam jerami itu aja sih. Oke, itu protokol untuk komunikasi maupun service discovery untuk IoT. Ya. Ini adalah teorinya untuk protokolnya. Untuk besok kita akan, untuk minggu depan sih, kita akan lanjutkan dengan membahas namanya augmented intelligence. Untuk besok kita akan lanjutkan untuk praktikumnya. Kita besok, kita lihat, saya lihat dulu ya. Lihat. Oke, kita udah sampai arsitektur IT standar sudah, GPU sudah, protokolnya sekarang itu aja ya. Nah, untuk ESP-nya kita akan lanjutkan untuk besok dengan Wi-Fi. Nah, itu. Jadi kita akan mulai mempergunakan fitur Wi-Fi daripada si ESP8266 di praktikum besok. Itu aja ya.
Oke, saya rasa itu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk besok dengan memulai untuk mempergunakan fitur WiFi di ESP8266 itu ya. Nah, semoga besok kita bisa hadir di Sudirman sini sehingga nantinya Anda bisa praktikum menggunakan modul ESP8266 yang sudah Anda pergunakan kemarin untuk mulai mengakses yaitu fitur Wi-Fi-nya. Oke, nah salah satu aja. Terima kasih perhatian dan kerjasamanya. Jaga kesehatan Anda baik-baik di situ. Hati-hati di jalan, lagi hujan, jalan licin itu aja. Semoga nggak ada yang banjiran. Terima kasih dan selamat malam. Makasih Pak, selamat malam Pak. Terima kasih, Pak. Halo Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.